wabarakatuh. Selamat malam kepada Kak Ramadan Rahmat selaku instruktur dan juga penilai dan juga kepada Session Manager Kak Yesa dan juga kepada Kak Mentor yang sudah hadir dan tentunya khususnya ke Kak Andre yang telah membimbing Session Project kami agar lebih lancar lagi. Berikut adalah hasil. Pertama kita akan memperkenalkan dulu. Berikut ada tim dari kami, yaitu ada saya sendiri, yaitu Arifaldi, ada Irus, ada Bila, Sutisno, Eka, dan juga Nurul. Oke, berikut adalah tabel of content yang akan kita paparkan untuk materi hari ini. Berikut adalah poin-poinnya. Oke, pertama kita akan menjelaskan apa itu CareFit. CareFit adalah platform e-commerce yang kita desain dan juga kita menyediakan berbagai produk. Bisa itu produk berupa barang, bisa berupa alat, ataupun misalnya berupa obat-obatan yang berrelasi dengan kesehatan. Dan tentunya tujuan kami membuat ini adalah untuk memudahkan masyarakat atau konsumen untuk mendapatkan produk-produk kesehatan dan juga untuk menambahkan aware kepada masyarakat terkait tentang kesehatan dengan kita memprovide informasi tentang kesehatan itu sendiri. Oke, berikut adalah fitur-fitur yang kita gunakan, yaitu adalah add to cart, katalog produk, login, sign up, security and privacy, dan juga tentunya ada health information. Ini adalah alur yang kita lakukan untuk mengembangkan proses aplikasi kami, dan tentunya untuk health information dan konsultasi kita transmisikan kepada Halodoc website, dan juga kita sudah membangun dan juga mendeploy database dan juga backend-nya ke Railway seperti itu. Baik, selanjutnya ada project highlight, yang mana yang pertama project highlight-nya ada sign up fitur, di mana yang pertama kali harus user lakukan yaitu melakukan registrasi dengan memasukkan nama, nomor telepon, email, dan juga password. Oke, selanjutnya di login fitur, apabila user telah melakukan registrasi, user cukup melakukan login dengan memasukkan email dan juga password. Next, di laman homepage, terdapat section search ya, yang mana ketika user ingin mencari produk yang mereka cari, user bisa menuliskan atau mengetikkan nama produknya. Selanjutnya, di section kategori, di mana ketika user mengklik kategori tertentu, user akan diarahkan ke kategori tersebut. Contohnya, ketika user mengklik kategori olahraga, maka yang keluar akan mengenai produk-produk mengenai olahraga ya, yang berhubungan dengan olahraga. Di next, masih di laman homepage, ketika user mengklik button lihat selengkapnya, maka user akan diarahkan ke halaman semua produk yang tersedia di CareFit. Oke, selanjutnya. Di new section, ketika user mengklik section ini, maka user akan diarahkan ke laman Halodoc yang mana berisi mengenai informasi-informasi tentang kesehatan. Di next terakhir, section card sukses yang mana ketika user mengklik button add to cart, maka akan muncul pesan sukses yang ada pada bagian atas halaman. Oke, teknologi yang kami pakai ada Next. Yang pertama ada GitHub untuk kami berkolaborasi dalam membuat code. Yang kedua ada Postman yang digunakan untuk tes API. Yang ketiga ada VS Code sebagai text editor dan Figma untuk membuat desain. Next. Pada tahap ini kami memulai membuat struktur website kami mulai dari HTML. Next. Ini adalah potongan code dari HTML. HTML ini digunakan untuk membuat struktur dari page yang akan kami buat. Next. Ini adalah potongan bagian dari CSS dalam website yang kami buat. CSS ini berguna untuk mengatur tampilan elemen dari struktur HTML dan atau digunakan untuk menyesuaikan dengan desain UI yang sudah kami buat sebelumnya. Next. Selanjutnya, ini terdapat code JavaScript yang digunakan untuk fetching antara front-end dengan back-end menggunakan Ajax. Next. Berikutnya masuk ke mockup dan prototype. Di sini langsung mengarah ke website-nya saja. Jadi ini sudah berada pada laman homepage dari e-commerce CareFit sendiri. Untuk flow yang pertama kita akan sign up terlebih dahulu, bisa dengan klik button yang ada di atas. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk user yang belum memiliki akun, ini bisa sign up dengan input nama, nomor telepon, email, dan juga password, yang data type-nya harus sesuai, karena jika tidak demikian, maka flow berikut tidak akan bisa lanjut ke login. Ketika user sudah sign up, kemudian user diminta untuk login dengan memasukkan email dan juga password yang sudah di-set di sign up sebelumnya. Lalu ketika login sudah berhasil, nanti akan diarahkan kembali ke homepage,
yang mana di bagian homepage kita bisa lihat di bagian atas sendiri itu ada banner yang isinya tentang kesehatan ataupun yang berkaitan dengan e-commerce CareFit. Lalu di bawah dari banner ada 2 section, kategori dan juga info kesehatan. Yang di kategori, jika diklik salah satu kategorinya, maka akan diarahkan ke page yang mencakup dari produk-produk terkait dari kategori yang dituju. Lalu di sebelah kanan ada section kesehatan. Itu jika diklik buttonnya semua, nanti diarahkan ke page yang berisi tentang card yang berisi info-info kesehatan, yang mana jika card-nya diklik akan diarahkan ke page Halodoc terkait info kesehatan yang terkait. Kembali ke homepage, setelah di section kedua, yang ketiga ada semua produk. Namun di sini tidak ditampilkan keseluruhan dari produk yang ada di CareFit. Namun jika user ingin melihat keseluruhan dari produk yang ada, bisa klik button yang selengkapnya yang akan diarahkan ke page semua keseluruhan produk yang ada di e-commerce CareFit. Setelah semua produk, di sini saya menjelaskan untuk flow cart-nya. Jadi ketika user ingin menambahkan produk ke cart, itu bisa klik button add to cart yang ada di masing-masing cart setiap produk, yang nanti akan memunculkan pesan sukses, artinya data atau produk yang diinputkan ke cart itu sudah berhasil dimasukkan ke keranjang dan sudah tercatat di database. Setelah itu di bagian bawah sendiri ada penjelasan dari CareFit. Boleh dilanjutkan? Oke, selanjutnya adalah development process. Next. Di development process ini ada beberapa proses. Yang pertama ada brainstorm atau mencari requirement yang dibutuhkan dalam pembuatan website ini. Yang selanjutnya ada desain menggunakan Figma. Yang selanjutnya ada development mulai dari HTML, CSS, JS, Express. Selanjutnya ada quality assurance. Quality assurance di sini bertugas sebagai melakukan pengecekan terhadap fitur, apakah fitur dari website tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari website dibuat. Selanjutnya ada deployment di sini menggunakan Railway. Oke, selanjutnya diberikan kepada deliver to client. Selanjutnya next iteration. Next, oke. Di sini merupakan tampilan jika deployment sukses. Di sini menggunakan Railway. Bisa dilihat di slide bahwa report dari deployment. Oke, next. Selanjutnya merupakan tampilan dari front end yang sudah terdeploy di Railway. Berikut merupakan tampilannya, ada tampilan login, sign up, dan juga tampilan halaman sign up. Next. Untuk problem yang dihadapi dalam pembuatan ini adalah, yang pertama adalah tentu responsif di HTML, tampilan front end yaitu HTML CSS yang belum responsif. Untuk solusi yang dilakukan yaitu mencari di internet lebih agar project lebih sempurna. Oke, next. Baik, selanjutnya recommendation for feature development. Pertama, menambahkan fitur checkout ke situs web Eniaga untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan menyederhanakan proses pembelian online. Nah, kedua, menambahkan fitur dashboard profil ke situs web Eniaga, lacak pesanan, kelola preferensi. Nah, tujuannya untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dan memberikan wawasan berharga untuk pengalaman berbelanja yang lebih baik. Dan yang terakhir, menambahkan informasi produk secara detail pada situs e-commerce, termasuk deskripsi, gambar, review, dan spesifikasi. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pengguna, transparansi, dan pengalaman berbelanja secara keseluruhan. Sekian. Baik, terima kasih Kak Yesa atas kesempatannya. Selamat malam untuk semua teman-teman studi independen Revoyu. Dan selamat malam juga kepada Kak Andi yang terhormat sebagai instruktur dan para mentor khususnya kepada Kak Enji. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil capstone project kelompok kami yang menganalisis data terkait shopping cart. Next. Nah, di sini kami dari grup 8 dan berikut adalah anggota dari kelompok. Next.
Untuk tools yang kami gunakan ada Excel, Google Colab, dan Looker untuk keseluruhan capstone project ini. Kemudian untuk prosesnya kami membagi menjadi 5 tahapan, dimulai dari define problem, lalu data cleaning, dilanjutkan dengan EDA, data visualization, dan ditutup dengan insight serta recommendation. Next. Nah, berikut adalah overview dari bisnis situasi dari data shopping cart 2021. Dapat dilihat di layar, ada chart yang menjelaskan tentang total sales di setiap bulan dalam jangka waktu 1 tahun. Dalam chart tersebut dapat dilihat bahwa sales paling tinggi dicapai di bulan Maret di angka 1.264 sales. Kemudian yang terendah terjadi di bulan Oktober yang hanya mencapai angka 814 item. Kemudian untuk keseluruhan total sales ada di angka 9.962 item dalam 1 tahun. Dan juga untuk line chart-nya bisa dilihat, itu menjelaskan tentang growth dari sales yang ada dalam 1 tahun. Dan ini masih di angka minus 1,92%. Dari business situation yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kelompok kami mengambil satu business problem, yakni bagaimana cara untuk meningkatkan number of sales setiap bulannya untuk mencapai positive average sales growth di tahun depan. Next. Untuk research question-nya, kami membagi menjadi 7 research question. Yang pertama adalah berapa banyak dari keseluruhan order yang masih memiliki waktu pengiriman yang lama. Kemudian yang kedua, apakah masih ada ketidakseimbangan antara sales dan revenue pada setiap state. Lalu yang ketiga, bagaimana sales dari produk pada setiap range harga yang berbeda. Yang keempat, produk mana yang membutuhkan produksi lebih banyak. Lalu yang kelima, tipe produk mana yang perlu dioptimalisasi berdasarkan umur. Yang keenam, bagaimana total sales dari setiap produk pada setiap bulannya. Dan yang ketujuh, bagaimana customer segmentation di setiap state didasarkan dengan harga pembelian dan juga umur. Next. Nah, dari problem statement yang kami ambil sebelumnya, kami memecah lagi ke dalam issue 3 menjadi 4 sub-issue, yakni ada di bagian sales, ada produk, kemudian order, dan juga marketing. Selanjutnya, ini merupakan alur dari data cleaning. Sebelum itu, data ini kami dapatkan dari Kaggle dan terdiri dari 4 tabel, yaitu customers, order, sales, dan produk. Kami melakukan cleaning dengan Python di Google Colab. Tahapan pertama yang dilakukan untuk data cleaning adalah data preparation, yaitu mengimport data 4 tabel dataset tersebut ke Google Colab. Selanjutnya, mengecek tipe data apakah sudah sesuai, dan mengecek apakah ada missing value, duplikat, serta outlier. Tahapan itu diulangi untuk tabel lainnya. Setelah semua tabel melakukan tahapan tersebut, maka kami menggabungkan atau merge data ke 4 tabel tersebut. Di sini juga kami ada membuat kolom baru yang dibutuhkan untuk analisis, yaitu kolom range price, range age, selisih hari, dan range selisih hari. Dan yang terakhir, data itu diekspor dan siap untuk dianalisis. Ini merupakan data yang sudah di-cleaning serta digunakan untuk analisis. Next. Ya, baik, selanjutnya kita akan berbicara untuk yang paling penting adalah data analisis dan juga pertama kita memperlihatkan bahwasannya untuk melihat dua grafik tersebut adalah untuk menunjukkan durasi lamanya pengiriman. Kita dapat lihat bahwasannya di grafik kiri kita membuat bar plot menggunakan range long delivery time. Kita dapat lihat juga bahwasannya di durasi 11 sampai 15 hari merupakan yang paling tertinggi dalam long delivery time-nya. Dan juga bahwasannya di 26 sampai 30 hari merupakan yang paling terendah. Dan kita dapat lihat di sebelah kanan, kita membuat bar plot dengan menggunakan running price dan juga long delivery time-nya, dan juga berdasarkan harinya, dari lamanya waktu, kita dapat dari sini bahwasannya di rank price angka 90 sampai 94 dolar Australia merupakan yang paling terbanyak. Dengan hari durasi lama adalah sebesar 11 sampai 15 hari. Dan juga kita dapat lihat bahwasannya di harga 100 sampai 104 merupakan yang paling terkecil dari sebuah long delivery time-nya. Dan untuk rata-rata untuk 26 sampai 30 hari di setiap rank price-nya merupakan yang paling terendah. Selanjutnya kita akan melihat apakah masih terdapat imbalance sales dan revenue dari setiap state-nya. Kita menggunakan pivot table heat map dengan menggunakan total sales dan revenue dari setiap state yang ada di Australia. Kita dapat lihat bahwasannya South Australia dan Queensland merupakan total sales dan juga revenue terbesar. Dan juga kita dapat lihat bahwasannya Victoria dan Northern Territory merupakan terkecil. Kita dapat lihat juga bahwa di sebelah kiri South Australia mendapat 14,4% dari total penjualan.
Lanjut, kita menggunakan total sales berdasarkan rank price-nya. Ini juga penting. Kita dapat lihat bahwasannya di angka 90-94 dolar Australia merupakan yang terbesar, mencapai item terjual 2.239 item, dan juga 100-104 merupakan rank price paling terendah dengan penjualan sebesar 1.094. Selanjutnya, kita juga menggunakan apakah produk mana sih yang kita butuhkan untuk lebih banyak produksinya. Kita dapat lihat bahwasannya dengan menggunakan total sales dan total revenue, dengan menggunakan pivot table heat map, dengan menggunakan product name, kita dapat lihat bahwasannya denim merupakan item yang paling banyak terjual dan juga pendapatan paling tinggi. Dan juga untuk windbreaker adalah yang paling terendah, namun tidak mesti untuk windbreaker bukan total revenue paling terkecil. Total revenue paling terkecil malah ada di item relax leg-nya. Lanjut, kita juga melakukan apa sih produk type mana yang kita butuh optimalisasi berdasarkan umur. Ini juga penting, kita membagi jadi produk type shirt, jaket, dan juga t-shirt. Untuk di sini juga bahwasannya di angka umur 20-35 merupakan yang paling terbesar dari semua tipe produknya. Dan juga di umur yang tua merupakan produk yang paling terkecil. Kita dapat juga bahwasannya di umur yang lebih muda ini, 23-35, merupakan item trouser yang paling banyak minat pembeli hingga mencapai 29,14%, dan shirt yang paling terendah sehingga mencapai 22,09%. Lanjut, kita melakukan grafik total sales berdasarkan produk type di tiap bulannya. Dapat kita lihat di sini bahwasannya Maret merupakan yang terbesar dari setiap produk type, dan juga Oktober merupakan terbesar dari produk type. Dan juga kita lihat di sini bahwasannya jaket merupakan yang paling banyak terbeli di bulan Maret dan paling terendah di bulan Oktober. Dan juga kita lihat di sini bahwasannya dari semua grafik yang ada ini merupakan memiliki tren yang menurun di Februari, April, Mei, Agustus, September, dan juga Oktober. Di sini kita juga menyediakan dashboard, merupakan dashboard yang penting juga, merupakan dashboard yang interaktif. Kita juga ada 7 grafik yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan beberapa filter merupakan product type, product name, state, dan order date, dan juga ada 4 scorecard. Selanjutnya kita ada bonus tambahan juga menggunakan Kamis clustering untuk membagi customer segmentasi berdasarkan age dan juga price per set-nya. Kita membagi menjadi 3 cluster. Yang pertama adalah low untuk cluster 1, high untuk cluster 2, dan juga middle untuk cluster 3. Kita membagikan dengan menggunakan summary table. Kenapa low? Karena cenderung untuk membeli di harga murah. Untuk yang cluster 2 cenderung di harga yang tinggi, dan untuk cluster 3 cenderung di harga yang middle dan umur yang lebih muda. Oke, dari semua yang sudah kita jelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwasannya masih terdapat imbalance dari setiap state-nya. Lalu kita juga masih terdapat delivery time yang lebih dari 10 hari. Lalu denim merupakan produk yang paling banyak dibeli, windbreaker merupakan yang paling terkecil terbeli. Lalu kita dapat juga bahwasannya Maret merupakan yang paling tertinggi dan Oktober merupakan penjualan paling rendah. Dan yang terakhir kita membagi menjadi 3 cluster, yaitu adalah low, middle, dan juga high. Oleh karena itu kita membuat beberapa recommendation untuk company untuk meningkatkan penjualannya. Yang pertama, company harus melakukan upgrade pelayanan merupakan delivery time-nya untuk mempercepat delivery time-nya dari setiap ordernya. Lalu yang kedua, company harus fokus kepada peningkatan penjualan di state yang memiliki penjualan yang terendah seperti di Victoria, Northern Territory. Lalu yang ketiga, company juga harus meningkatkan sales dari product price yang memiliki rate price di angka 110-115 dan 100-104 yang memiliki rendah penjualannya. Lalu company juga harus melakukan produksi yang lebih banyak dengan produk yang populer dengan seperti item denim, dan juga meningkatkan penjualan dengan total sales yang lebih kecil adalah windbreaker dan juga slim fit. Lalu yang kelima, harus membuat promosional dengan plan yang berdasarkan various grupnya yang tadi disampaikan, seperti jaket dan juga trouser di yang umur 20-25 tahun. Dan juga kita dapat lihat di sini bahwasannya kita harus melakukan strategi marketing di bulannya. Kita dapat lihat bahwasannya Oktober dan juga Februari merupakan ada tren yang menurun. Oleh karena itu, di tahun depan kita harus meningkatkan di bulan-bulan tersebut dengan melakukan seperti diskon dan juga paket bundle yang menarik. Dan yang terakhir, marketing perlu melakukan promosi produk di tiap clusternya agar promosi yang lebih efektif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.